Bisa hadiri seminar pendidikan radiografer UNER, Wofifah Indar Parawansa terima curhatan nasib tenaga medis yang masih menerima gaji di bawah UMK. Selain gaji, tunjangan biaya radiografer juga menjadi catatan agar bisa dibuatkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai acuan bagi para tenaga medis non-ASN khususnya mereka yang bertugas di rumah sakit swasta. Dalam profesi apapun dan tentu para radiografer yang hadir dalam agenda Dies Natalis dan seminar pendidikan radiografer di UNER Tower, Khofifah terima keluhan masih minimnya perhatian pemerintah atas support nasib tenaga medis yang bertugas di bawah naungan rumah sakit swasta, khususnya soal gaji tenaga medis non-ASN yang masih di bawah UMK. Ketua Perhimpunan Radiografer Jawa Timur Ardi Syamsyarifin menyampaikan jika ada 2.500 tenaga radiografer di Jatim yang mana 50%-nya bertugas di rumah sakit swasta. Dirinya menyampaikan keinginan perihal perlunya kebijakan yang menjadi pedoman bagi tenaga medis yang merupakan P3K atau non-PNS khususnya yang bertugas di rumah sakit swasta. Jumlah kami ada sekitar 2.500-an radiografer di Jawa Timur. Dan terbagi menjadi beberapa ada yang di PNS, ada yang di P3K, kemudian ada yang di sektor swasta. Dan sektor swasta ini menempati 60% dari komunitas radiografer di Jawa Timur. Beberapa permasalahan ning Khofifah, jadi yang pertama mungkin perlu dikuati terkait dengan kebijakan daerah, yaitu belum terpenuhinya apa yang menjadi hak teman-teman radiografer. Contohnya misalkan tunjangan bahaya radiasi yang kemudian yang memang seharusnya teman-teman terima. Dan nyatanya setelah kita data bahwa lebih dari 50% teman-teman juga belum mendapatkan apa yang menjadi haknya. Yang kedua, Khofifah, jadi setelah tunjangan bayar radiasi ternyata bahwa ada teman sejawat yang digaji mungkin ya kurang dari UMK yang panjenengan tetapkan. Ya, karena inilah realita yang kemudian terjadi pada teman sejawat sebagian, dan persentasenya juga masih signifikan. Yang saya harapannya ini mungkin ya nanti kemudian hal yang kami sampaikan terkait dengan ini bisa menjadi perhatian panjenengan, utamanya karena memang kami concern di dalam satu pelayanan yang berkualitas, dan nanti ada kalau kemudian layanan secara totality dan macam-macam sudah kami kerjakan, dan payung kebijakan yang kemudian ini yang kami harapkan. Menanggapi curhatan tersebut, Khofifah mengakui jika memang perlu adanya kejelasan payung hukum yang dalam hal ini menjadi masing-masing tanggung jawab pemerintah daerah. Terlebih saat ini Jawa Timur sudah 100% UHC, sehingga penting juga dilakukan perhatian bagi para tenaga medisnya. Biasanya November itu ketok palu, sehingga memungkinkan menyiapkan realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan yang tadi disampaikan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, memang ini PR kita harus berkoordinasi dengan kabupaten kota, termasuk di dalamnya misalnya tambahan untuk perawat di tingkat desa. Perawat di tingkat desa itu ada support dari Pemprov. Kita sudah sampai tanda tangan dengan Bupati dan Wali Kota Batu ya, tapi masih ditemukan daerah yang tidak menambahkan sesuai dengan perjanjian yang sudah kita tanda tangani. Mungkin tunjangan radiasi nanti bisa seperti itu. Saya rasa kita tetap bisa mengkoordinasikan pada posisi banyak sekali kabupaten kota yang PJ, termasuk provinsi yang PJ, ini bahwa komitmen untuk bisa menyiapkan alokasi budget bagaimana tunjangan radiasi itu bisa terpenuhi, saya rasa bisa tetap kita lakukan. Saya ingin juga menyampaikan kepada kita semua, di Jawa Timur ini sebenarnya 100% sudah UHC, 100%. Jadi kalau dulu masih ada kurang-kurang sampai dengan 20 miliar itu disupport oleh Pemprov supaya semua bisa UHC. Tapi bahwa universal health coverage itu tidak berarti bahwa layanan kesehatan bisa diselesaikan di RSUD misalnya, termasuk di swasta dan termasuk di BUMN. Jadi sebenarnya saat sekarang saat yang tepat kalau saling komunikasi.